Di sini tidak boleh ada pengantar makanan, cepat pergi. Saya adalah pemilik properti di sini. Coba ku tebak, siapa ini? Bukan Lin Jiandong, kan? Bagaimana? Kesini untuk mengantar makanan? Aku peringatkan kau ya, ini adalah puncak awan utama, bukan tempat di mana kau bisa membawa barang murah senilai beberapa rupiah, lalu masuk begitu saja. Siapa bilang aku datang untuk mengantar makanan? Bukan mengantar makanan? Aku tahu, kau pasti diusir oleh kakakku dari rumah dan tidak punya tempat tujuan. Datang ke sini untuk mengemis, ya? Aduh. Tuan Muda Song, Anda sudah kembali. Maafkan saya akan segera membukakan pintu untuk Anda. Ada apa? Kenapa ada pengemis yang menghalangi pintu masuk? Tuan Muda Song, jangan tersinggung ya, ini entah dari mana. Muncul tukang antar makanan, kurasa dia mendapat semacam dorongan, lalu datang ke sini, membayangkan hal-hal yang tidak mungkin. Saya sedang mengusirnya, tapi dia bersikeras tidak mau pergi. Itu sebabnya mengganggu pemandangan Anda. Ada apa dengan properti kalian? Kenapa ada orang sembarangan yang bisa masuk dan melihat-lihat? Sejak kapan tingkat tempat ini jadi serendah ini? Cepat usir orang itu, melihatnya saja sudah sial. Saya akan segera mengurusnya. Dengar tidak? Tuan Muda Song sudah bicara, cepat pergi sana. Jangan paksa aku untuk turun tangan. Zhao Ziong, kau anjing. Hanya bisa menggonggong sembarangan. Kau, Kenapa kau? Sudah kubilang, aku adalah pemilik di sini, datang untuk melihat rumah. kartu pemilik tertinggi. Puncak awan utama. Astaga, Lin Jiandong, kamu benar-benar luar biasa. Hanya untuk pamer, kamu bahkan menggunakan kartu palsu, lalu keluar untuk menipu orang, dan membuatnya terlihat sangat meyakinkan. Coba ku tebak, berapa harga benda mewahmu? Yang satu ini, 50? Atau 100? Apa uang hasil kirim makananmu minggu ini cukup untuk membayarnya? Dasar orang melarat zaman sekarang, rela kehilangan muka demi harga diri, mengambil kartu rongsokan, lalu membayangkan dirinya adalah pemilik di sini. Bermimpi di siang bolong juga ada batasnya kan? Pemilik, Ji. Villa-villa di sini, yang paling murah saja harganya ratusan miliar. Apa kamu mampu membelinya? 10 kali kehidupan pun kamu tidak akan mampu. Asli atau palsu? Kamu coba saja sendiri, bukankah begitu? Belum menyerah juga, ya? Baiklah. Kalau begitu akan kubiarkan kamu mencoba. Kenapa? Sekarang sudah menyerah, kan? Sampah memang seharusnya berada di tempat sampah, sama seperti kartu rusakmu ini. Berlagak sok orang kelas atas? Tuan Muda Song, lihatlah, terhadap orang yang keras kepala dan bebal ini, harus menggunakan cara seperti ini, masih mau memberinya nasihat, apakah dia pantas? Sudah. Dengan tukang antar makanan bau begini, untuk apa banyak bicara? Orang tua, belajarlah, di masyarakat ini, orang-orang itu, dibagi menjadi berbagai tingkatan. Kau, hanya pantas merangkak di lumpur. Bermimpi di siang bolong, kau juga pantas. Tuan Lin, Anda akhirnya menghubungi saya. Apakah Anda memutuskan untuk datang ke grup Yao Tian? Bukan. Itu kartu yang Anda berikan kepada saya, dipatahkan oleh penjaga gerbang di sini. Dia bahkan mengatakan kartu itu palsu. Anda tidak menipu saya kan? Apa? Dipatahkan? Bajingan mana yang berani sekali? Ya, saya sekarang berada di puncak awan utama, di depan pintu villa. Tuan Lin, tunggu saya sebentar. Saya segera sampai. Siapkan mobil, panggil keamanan, segera berkumpul di gerbang.
Gu Qinglan? Tuan Muda Song, coba tebak tukang antar makanan ini mencari siapa untuk berpura-pura? Gu Qinglan, dia benar-benar berakting bahwa dia menelepon Gu Qinglan sendiri? Dasar orang tua tidak tahu diri. Kau tahu siapa Gu Qinglan itu? Dia adalah putri dari keluarga Gu dari ibu kota, selebritas wanita paling terkenal di dunia bisnis. Kau itu cuma sampah rendahan? Seorang pengantar makanan dengan bau keringat, kau bisa memiliki nomor telepon pribadinya, bahkan sebelum menyombongkan diri, tidak berpikir dulu. Bahkan jika penguasa tertinggi datang hari ini, kau tidak akan bisa masuk pintu ini. Cepat Enya. Siapa yang kau suruh Enya? Tuan Lin, Anda tidak apa-apa. Tadi, Anda menyuruh Tuan Lin, pemilik utama Puncak Awan Utama, untuk pergi. Puncak Awan Utama. P. Pemilik utama? Tidak, itu tidak mungkin. Nona Gu, dia hanya pengantar makanan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi? Diam. Berani-beraninya tidak menghormati pemilik utama Puncak Awan Utama, bahkan berani merusak kartu pemilik utama Puncak Awan Utama. Saya rasa Anda tidak ingin bekerja lagi. Tuan Lin, mari kita pulang. Penghuni, makanan sudah sampai, tolong beri kemudahan, bukakan pintunya. Pengantar makanan dilarang masuk. Apakah puncak awan utama, tempat yang bisa kalian masuki? Menjauh sana. Jangan menghalangi jalan. Kak, ada masalah besar. Si brengsek Lin Jiandong itu, ternyata punya villa di Puncak Awan Utama. Apa katamu? Puncak Awan Utama. Zhao Ziyong, apa kau sedang menceritakan lelucon paling lucu tahun ini? Dia, Lin Jiandong, jika bisa tinggal di Puncak Awan Utama, maka aku, Du Zihao, besok bisa membeli grup Yaotian. Benar, Xiao Yong. Sejak kapan kau mulai mengarang cerita omong kosong, tak masuk akal ini? Sengaja menakut-nakuti kakakmu ya. Bahkan Puncak Awan Utama, menurutku, dia bahkan tidak pantas menyapu toilet di Puncak Awan Utama. Kak, aku serius. Sudah-sudah, kelihatannya kau hanya dibohongi olehnya, sengaja berakting di depanmu, hanya untuk menyelamatkan sedikit muka. Kebohongan murahan seperti ini hanya bisa menipu orang bodoh sepertimu. Betul, lain kali jangan ganggu aku dan kakak Du dengan menelepon karena hal konyol seperti ini, dengar tidak? Sungguh sial. Kak. Adikku ini benar-benar semakin tidak bisa diandalkan, berani-beraninya bercanda dengan sampah seperti Lin Jiandong, membuatku kaget. Sampah tetaplah sampah, hanya pantas dijadikan lelucon. Jangan hiraukan dia, mari kita lanjutkan. Selamat datang kembali Tuan Lin. Tuan Lin, ini adalah kartu hitam emas yang diterbitkan khusus oleh Swedish Private Bank, tanpa batas limit di seluruh dunia. Ini adalah dokumen kepemilikan dari 10 rumah termewah di dunia, termasuk set Puncak Awan Utama ini. Tuan Lin, ini adalah perjanjian pengalihan saham Grup Yaotian, konglomerat terkaya nomor 1 dunia, yang telah melalui semua prosedur hukum. Sekarang, semuanya menjadi milik Anda. Perkiraan konservatif, nilai pasarnya 20 kuadriliun rupiah. Mulai sekarang, Anda adalah direktur utama Grup Yaotian dan juga satu-satunya pemegang kendali.
3 hari lagi, cabang grup Yaotian di kota Yan akan mengadakan upacara penandatanganan kerjasama strategis. Saya tidak tahu apakah Tuan Lin ada waktu untuk hadir. Mitra kerja samanya adalah teknologi Du. Ya, sementara telah ditetapkan teknologi Du, tetapi keputusan ada di tangan Anda. Mau tanda tangan atau tidak, Anda yang memutuskan. Baik, saya akan hadir tepat waktu pada upacara 3 hari lagi, dan kemudian memutuskan sendiri, Mari, kita kaya bersama. kita kaya bersama. Semua bergantung pada upaya Anda. Berita heboh menjadi sorotan utama. Grup Yaotian punya komandan baru. Cek, segera gunakan semua koneksi untuk mencari tahu siapa sebenarnya direktur baru ini. Upacara penandatanganan 3 hari dari sekarang adalah kesempatan. Apapun yang terjadi, kita harus membangun hubungan dengan direktur baru. Cepat, hubungi teman-teman di Yaotian, bantu saya menyiapkan hadiah mewah. Saya ingin secara pribadi mengunjungi pemilik baru grup Yaotian. Ya, Selamat siang, Direktur Lin. dulu, hanya dengan mengantar makanan, baru saya bisa masuk. Tidak disangka sekarang, semua ini adalah milik saya. Saya baru saja mendapat kabar, Direktur baru grup Yaotian akan menghadiri langsung upacara penandatanganan kita hari ini. Apa artinya ini? Artinya dia sangat menghargai teknologi Du saya, keluarga Du saya, ini akan melesat. Sungguh Zihao, Anda benar-benar hebat. Bahkan direktur pun sangat menghargai Anda. Direktur Du benar-benar mendapat kebahagiaan ganda. Dalam karier, akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ditambah ditemani wanita. Jelita seperti Nyonya Zhao, membuat iri orang lain. Benar, perusahaan Zihao potensinya tak terbatas dan juga disukai oleh direktur baru. Nanti di dunia bisnis kota Yan harus sering-sering bantu kami orang tua ini. Benar, benar. Gampang saja, gampang saja. Ini masalah kecil. Bukankah itu Lin Jiandong? Kenapa hari ini ada pesanan layanan pesan antar kelas atas lagi? Atau Anda ingin menyelinap masuk ke sini untuk mendapatkan beberapa biaya pengiriman lagi? Para hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan seseorang secara resmi kepada kalian semua. Dia ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Di kota Yan, kami, Lin Jiandong, Tuan Lin. Dia telah menghadapi segala kesulitan, mengantar makanan selama 20 tahun, tidak pernah sekalipun terlambat. Semangat profesionalisme ini patut kita pelajari dengan baik. Lin Jiandong, apa kamu tidak punya malu? Tempat seperti ini, apa kamu bisa masuk begitu saja? Aku beritahu kamu, cepat keluar dari sini. Jangan merusak suasana hati para direktur di sini. Apa urusannya denganmu? Lin Jiandong, bukankah sudah cukup? Aku tahu kamu masih belum bisa melupakanku, jadi kamu mengikutiku seperti anjing, dan masih berharap aku akan kembali padamu. Aku beritahu kamu, aku dan kamu sudah lama berakhir. Apa yang kamu lakukan ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Memalukan sekali. Ternyata dia menguntit mantan istrinya, sangat memalukan. Direktur Du dan Nyonya Zhao benar-benar sial, diganggu oleh orang seperti ini. Lin Jiandong, aku benar-benar sangat kecewa padamu. Kita setidaknya pernah menjadi pasangan, apa kita tidak bisa berpisah baik-baik? Kamu pikir, dengan mengejarku ke tempat seperti ini untuk memohon padaku, aku akan kembali? Aku beritahu kamu, itu hanya mimpi. Yang kucintai adalah Zihao. Hanya pria seperti dialah yang pantas untukku. Tahu diri sedikit, cepat pergi. Dengar tidak, Lin Jiandong? Qianxian menyuruhmu pergi. Sudah selesai mengoceh, Kau, menguntitmu, aku merasa jijik. Jangan terlalu percaya diri. Lin Jiandong, sudah saatnya begini, kau masih saja mengelak dan keras kepala, bukan menguntitku.
Kalau begitu, coba katakan, kau datang untuk siapa? Masa, grup Yao Tian yang mengundangmu? Akui saja, kau tidak bisa melepaskanku. Pikiranmu yang rendahan itu, aku sudah sangat memahaminya. Bagaimana jas sewaan ini? Apakah pas di tubuhmu? Hal yang namanya karisma ini sudah tertanam di dalam tulang. Betul sekali. Meskipun kau memakai merek desainer termahal di seluruh dunia, itu tetap tidak bisa menutupi bau, melarat, dan kemiskinanmu. Ini dia berkelahi. Jaga tanganmu dan juga mulutmu. Jika tidak, aku tidak keberatan membantumu mengurusnya. Sialan kau gila, berani memukulku, keamanan, mana keamanan? Tangkap dia untukku. Ada apa ini? Siapa yang membuat onar? Direktur Du? Nyonya Zhao, kalian berdua, apakah baik-baik saja? Ketua Tim Zhang, kau datang tepat waktu. Ada pengantar makanan busuk di sini. Entah menggunakan cara apa, menyusup ke dalam aula acara, membuat keributan tanpa alasan di sini, bahkan memukul orang. Aku perintahkan kau, segera usir dia keluar dariku. Tuan, mohon segera tunjukkan surat undangan Anda. Jika tidak ada surat undangan, itu berarti Anda masuk secara ilegal. Mohon Anda segera pergi. Jika tidak, saya akan meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan Anda. Surat undangan? Memang saya tidak memilikinya, karena saya sama sekali tidak membutuhkannya. Karena aku sama sekali tidak membutuhkannya. Tidak butuh? Kau pikir tempat apa ini? Pasar? Kau bisa datang sesukamu. Aku beritahu kau, ini adalah acara penandatanganan kontrak dengan standar tertinggi grup Yao Tian. Tanpa surat undangan, itu namanya menantang seluruh grup Yao Tian. Gu Qinglan, cepat datang ke upacara penandatanganan kontrak ini. Berakting, lanjutkan aktingmu. Kau pikir kau ini siapa sih? Satu panggilan telepon sudah bisa memanggil Gu Qinglan untuk datang. Apa kau tahu? Dia adalah putri tunggal keluarga Gu, satu-satunya pewaris keluarga Gu dari ibu kota. Dia benar-benar orang yang sangat hebat, kabarnya. Bahkan pergantian kepemilikan grup Yao Tian, semua itu diatur olehnya di belakang layar. Orang sampah kelas bawah sepertimu, berani-beraninya memanggil namanya. Begitu saja? Lin Jiandong, kau benar-benar tidak tertolong. Demi harga dirimu yang menyedihkan itu, kau sampai tidak tahu malu. Dulu aku benar-benar buta, sampai mau menikah dengan pecundang miskin dan menjijikkan sepertimu. Kenapa masih terpaku di sana? Lempar keluar orang gila, pembuat onar ini. Baik, semua hentikan. Pada hari sepenting ini, kalian semua di sini berteriak-teriak, benar-benar tidak tahu sopan santun. Manajer Zhou, Anda datang tepat pada waktunya. Anda lihat, orang yang tidak jelas identitasnya ini, tanpa kartu undangan, memaksa masuk ke aula, tidak hanya mengganggu tamu, tetapi juga berani memukul orang. Saya baru saja akan menyuruh keamanan melemparnya keluar. Dia masih berani di sini, bertingkah aneh, bahkan menelepon dan mengaku sebagai Nona Gu, benar-benar tidak ada hukum. Manajer Zhou, orang ini adalah mantan suami saya, Lin Jiandong. Dia selalu mengganggu saya. Saya tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk masuk ke sini hari ini. Dia hanya ingin mengganggu saya dan merusak acara. Cepat suruh dia keluar dari sini. Manajer Zhou, hari ini adalah hari penting penandatanganan kontrak antara teknologi Du dan grup Yao Tian. Tidak boleh ada kesalahan. Orang ini sudah sangat mengganggu ketertiban di aula. Saya harap Anda segera menanganinya untuk memastikan acara berjalan lancar. Dengar itu, bahkan manajer Zhou kita datang sendiri. Kau tamat hari ini, berani-beraninya membuat onar di sini. Kau bahkan tidak mengukur diri betapa berharganya dirimu. Keamanan, usir sampah ini. Dasar bodoh. Diam. Apa kalian tahu? Beliau ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh Nona Gu. Tamu terhormat, manajer Zhou, apakah Anda salah paham? Dia bahkan tidak punya surat undangan. Dia datang hanya untuk membuat keributan. Diam. Anda dipecat, segera kemasi barang-barang Anda dan keluar dari tempat ini. Dipecat, manajer Zhou. Saya hanya menjaga ketertiban di sini, manajer Zhou.
Bawa dia pergi. Baik. Manajer Zhao, Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf membuat Anda terkejut. Silakan lewat sini. baik. Manajer Zhou, jangan sampai Anda ditipu olehnya. Dia hanyalah pria tak berguna, pengantar makanan. Selain disuruh-suruh, dia sama sekali tidak ada artinya. Bagaimana mungkin dia mengenal Nona Gu? Manajer Zhou, Anda juga mendengarnya. Saya tidak tahu mantra apa yang dia berikan kepada Anda, tapi saya ingin memberitahu Anda, hari ini adalah hari besar penandatanganan kontrak antara teknologi Du dan grup Yaotian. Jika karena orang yang tidak berguna ini, urusan penting grup Yaotian terhambat, Anda hanyalah seorang manajer, apakah Anda bisa menanggung risikonya? Penandatanganan kontrak. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk mengumumkan secara pribadi kerjasama antara grup Yaotian dan teknologi Du ini dibatalkan seketika. Dibatalkan? Mengapa bisa dibatalkan? Apa hak dia? Kenapa jadi begini? Kau omong kosong, memangnya kau pikir kau siapa, ha? Ini adalah keputusan dari grup Yaotian. Kau hanya pengantar makanan bau, kau tidak ada hak bicara di sini. Dengan ini, saya sebagai perwakilan grup Yaotian secara resmi mengumumkan upacara penandatanganan kontrak. Grup Yaotian yang semula dijadwalkan hari ini dibatalkan seketika. Bagaimana nasib kita? Bagaimana dengan kontrak kita? Kontraknya? Sudah lama sekali menunggu hari ini. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan teknologi Du di tempat ini akan dianggap menyatakan perang terhadap grup Yaotian. Lin Jiandong, apa kau sudah gila? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Berani-beraninya bercanda di tempat seperti ini? Cepat tutup mulutmu. Lin Jiandong, kau pikir dengan berdiri di sini dan berbicara tanpa dasar, kau bisa menarik perhatianku? Selain menggunakan cara-cara yang rendah ini, apalagi yang bisa kau lakukan? Apa kau belum cukup merasa malu? Apa maksudnya ini? Apakah ini benar? Pelayan Zong. Pelayan Zong, Anda datang tepat waktu. Orang gila ini, saya tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk menyuap manajer Zhou dan berani mengumumkan pembatalan kontrak teknologi Du dan grup Yaotian di depan umum. Dia sedang mempermalukan grup Yaotian di depan umum. Anda harus segera menyuruh orang menangkapnya. Maaf. Pembatalan kontrak dengan teknologi Du adalah keputusan yang dibuat langsung oleh Direktur Grup Yaotian. Tidak ada tawar-menawar. Direktur? Pelayan Zong. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kumohon, tolong bantu aku bicara yang baik di depan Direktur Utama. Kumohon, kita tidak bisa membatalkan kerjasama ini. Tanpa proyek ini, teknologi Du akan hancur. Ini akan membunuhku. Tuan Lin, mobil sudah siap. Dia pergi begitu saja. Pelayan Zong, jangan pergi. Pelayan Zong. Zihao. Pelayan Zong, kita bisa membicarakannya sekali lagi. Kita bisa menegosiasikan. Zihao, kamu baik-baik saja? Pergi sana. Lin Jiandong dan orang bermarga Zong itu, pasti mereka berkomplot. Zihao, menurutmu, apa Lin Jiandong benar-benar memiliki hubungan dengan grup Yaotian? Kalau tidak, bagaimana mungkin pelayan itu... Omong kosong. Memangnya Lin Jiandong itu siapa? Jika dia punya hubungan dengan grup Yaotian, apakah dia masih akan berakhir seperti ini? Apakah dia masih akan membiarkanmu mengikutiku begitu saja? Pasti orang bermarga Zong itu tidak tahu bagaimana Lin Jiandong bisa seberuntung itu sampai dia bisa menjalin hubungan dengannya. Mereka berdua bekerja sama membuat sandiwara ini hanya untuk mempermalukanku di depan semua orang. Apa orang bermarga Zong itu benar-benar berpikir dia bisa menguasai dunia? Tunggu sampai aku bertemu Gu Qinglan nanti, aku akan membongkar perbuatan kotor mereka di depan matanya. Saat itu tiba, aku ingin lihat bagaimana orang bermarga Zong itu akan mati. Dan juga Lin Jiandong si sampah itu tidak akan berakhir dengan baik. Mereka semua akan hancur. Ya, apa yang dikatakan Zihao benar? Orang seperti Lin Jiandong, selain melakukan trik yang tidak terpuji, apa yang bisa dia capai? Tunggu kamu membongkarnya, biar kita lihat dia masih bisa sombong atau tidak. Dulu, saat mengantar makanan lewat sini, bahkan melihatnya saja sudah terasa mustahil.
Lihat mobil ini. Megah sekali. Bagaimana kalau kamu beli mobil ini sebagai hadiah ulang tahunmu? Tuan, ini kunci mobil Anda. Lihat. Sepertinya itu Lin Jiandong, si pecundang itu. Kenapa dia bisa ada di sini? Sepertinya memang benar dia. Lin Jiandong. Bagus sekali, Lin Jiandong, dasar orang yang tidak tahu. Berterima kasih, pantas saja kamu begitu cepat menghilang dari rumahku, ternyata kamu menyembunyikan begitu banyak uang dariku. Lin Jiandong, hebat juga kamu. Pandai sekali menyembunyikan uangmu. Mobil ini pasti bernilai jutaan rupiah kan? Kamu menghambur-hamburkan uang keluarga Zhao. Apa kamu tidak punya malu? Cepat berikan uang yang kamu gunakan untuk membeli mobil ini, dan semua uang yang kamu sembunyikan, serahkan semuanya padaku. Mengapa uangku harus kuberikan padamu? Mengapa? Karena kamu adalah menantu keluarga Zhao. Setiap sen yang kamu hasilkan adalah milik putriku. Kamu hanyalah orang luar, kamu menyembunyikan uang sendiri. Berarti kamu mencuri, kamu melakukan kejahatan. Cepat keluarkan uang, simpanan rahasia yang kau sembunyikan itu. Serahkan semuanya. Kalau tidak, aku akan pastikan hari ini kau akan menyesal. Kembalikan kuncinya padaku. Jangan harap. Mobil ini dibeli dengan uang keluarga kami, jadi mobil ini milik keluarga kami. Kunci ini, tentu saja milikku. Kenapa aku harus mengembalikannya padamu? Hei Lin, kau dengar apa yang nenekku katakan kan? Mobil ini milik keluarga kami. Sekarang kau segera keluarkan semua uang rahasia itu dan serahkan padaku. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Kau berani memukulku? Aku memang memukulmu, anak durhaka, tidak tahu balas budi. Aku membesarkanmu selama 20 tahun lebih, tapi malah membesarkan binatang sepertimu yang bahkan tidak tahu mana yang benar dan salah. Lin Jiandong. Lin Jiandong. Dasar sampah tidak berguna. Kau berani memukul anakku. Kau sendiri tidak punya kemampuan. Lalu melampiaskan amarahmu dengan memukul anakku? Kenapa aku tidak menyadarinya sejak dulu? Bahwa kau adalah orang yang lebih rendah dari binatang? Aku membesarkannya selama 20 tahun, kenapa aku tidak boleh mendidiknya? Mendidik? Kau yang hanya bisa makan, karena sedekah dari keluarga kami, dasar orang tidak berguna. Berani-beraninya bicara soal mendidik, aku beritahu kau, setiap rupiah yang kau hasilkan, itu adalah aset bersama suami istri. Itu artinya uangku. Kau menyembunyikan uang secara pribadi, itu namanya mencuri. Sekarang aku perintahkan kau, semua uang yang kau sembunyikan, keluarkan semuanya padaku. Jika kurang sedikit saja, aku akan menuntutmu sampai kau di penjara. Benar, kau juga harus berlutut padaku dan meminta maaf. Berani-beraninya memukulku. Jika hari ini kau tidak berlutut dan meminta maaf padaku, masalah ini tidak akan selesai. Ya, berlutut. Dasar tidak tahu sopan santun. Kau sudah kelewatan batas. Tas yang kau pakai, biaya rawat inap ibumu, puluhan juta rupiah biaya operasi, dan kau, anak yang berbakti ini, yang demi pamer, membeli barang-barang mewah itu, mana ada yang bukan? Hasil kerja kerasku mati-matian. Itu memang utangmu padaku, kau yang tidak becus, membuatku hidup enak, kau pantas menerimanya. Tentu saja, putriku bersamamu, si Kere, yang tidak punya uang maupun kekuasaan, sudah merupakan pengorbanan besar. Kau masih berani menanyaiku? Sungguh makhluk yang tidak tahu diri. Lin Jiandong, aku benar-benar tidak menyangka kau orang yang seperti ini. Masalah sepele saja kau perhitungan. Aku sangat kecewa padamu. Bagus. Bagus. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Aku Lin Jiandong benar-benar dibutakan. Sampai harus menafkahi kalian. Yang tidak punya hati nurani selama 20 tahun. Lin Jiandong, kau berani memaki kami? Kau keterlaluan. Segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu seumur hidup. Menyuruhnya berlutut? Kalian? Pantas? Anda ini siapa? Mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Tidak pantas ya. Mobil yang ada di tangan Anda ini, saya berikan kepada Tuan Lin. Bagus Lin Jiandong, saya sudah menduga.
Dari mana Anda dapat uang sebanyak ini? Ternyata Anda berselingkuh dengan wanita lain di luar. Anda bajingan yang cuma bisa memanfaatkan wanita. Apakah Anda tidak memikirkan perasaan saya? Saya sudah menderita bersama Anda selama bertahun-tahun. Anda malah menggunakan uang wanita ini untuk menjaga gengsi. Anda tidak punya malu sama sekali. Saya sudah tahu sampah ini, dia memang tidak berniat baik. Dia sudah lama mencari keuntungan. Qianqian, pukul dia yang tidak tahu berterima kasih ini. Anda brengsek, saya akan melawan Anda. Kau. Anda berani memukul saya? Anda tahu siapa saya? Saya adalah calon istri Direktur Du dari Teknologi Du dan juga calon nyonya presiden perusahaan. Memangnya Anda ini siapa? Berani menyentuh saya? Percaya atau tidak, saya suruh Direktur Du menghabisi Anda. Teknologi Du, memangnya mereka siapa? Teknologi Du. Apa-apaan itu? Dasar jalang. Kau berani-beraninya memukul putriku? Aku akan melawannya habis-habisan. Lepaskan aku, menantuku adalah Presiden Direktur Teknologi Du. Lepaskan aku. Teknologi Du akan segera bekerja, sama dengan grup Yaotian. Tunggu sampai ayahku datang, aku akan membuat kalian semua berlutut di depanku, minta maaf. Aku istri dari Presiden Direktur Teknologi Du. Kalian berani melakukan ini padaku? Zihao tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Satu kata dari Zihao bisa membuat kalian tidak bisa hidup tenang di kota Yan. Istri Presiden Direktur? Apa kau benar-benar berpikir Du Zihao akan memberimu posisi ini? Apa maksud perkataanmu itu? Tentu saja, Zihao akan melakukannya. Dia mencintaiku. Dia mengatakannya sendiri. Tidak. Semua itu palsu. Semua itu kau buat-buat. Kau sengaja membuat foto palsu Zihao bersama wanita lain. Hanya untuk mengacaukan hubungan kami. Buat-buat? Nyonya Zhao, foto-foto ini semuanya memiliki cap waktu. Jika Anda ragu, Anda bisa saja menemui Direktur Du Anda untuk konfrontasi langsung. Di mana dia pada waktu itu? Dan wanita mana lagi yang dia peluk? Terima kasih. Lin Jiandong, aku sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau ini benar-benar orang. Kau sengaja membawa wanita ini ke sini, dan foto-foto palsu ini hanya untuk memprovokasi diriku, membuatku menyesal. Benarkah aku beritahu kau itu hanya mimpi? Dan kau, Lin Jiandong, itu hanya mantan kekasih yang sudah aku tinggalkan. Kau bahkan menerima barang tidak berguna dan tidak berkualitas seperti itu. Kau benar-benar tidak pilih-pilih. Ya. Aku sangat pilih-pilih, hanya saja yang aku pilih itu permata yang matanya buta, sehingga mengira permata itu hanya batu. Kau. Bawa dia pergi. Baik. Lepaskan aku. Ayo. Lepaskan aku. Maaf, Tuan Lin. Tadi aku terlalu marah, jadi bertindak seperti itu. Tidak apa-apa. Mereka yang bicara tidak enak didengar. Ngomong-ngomong, kenapa kau di sini? Ada dua hal. 3 hari lagi, grup Yaotian akan mengadakan konferensi pers global. Saat itu, akan diumumkan secara resmi bahwa Anda akan mewarisi posisi Direktur Utama grup. Pada saat itu, Anda perlu hadir secara langsung. Lalu, apa hal yang kedua? Proyek yang sebelumnya ditandatangani dengan Teknologi Du akan dibuka kembali proses tender pada konferensi pers. Mengenai mantan istri Anda, jika Anda tidak ingin bertemu dengannya, aku bisa memasukkannya dan Teknologi Du ke daftar larangan masuk. Tidak perlu, biarkan mereka masuk saja. Semuanya ikuti saja prosedur normal. Lin Jiandong, apakah kau benar-benar tidak peduli? Atau kau sebenarnya belum melupakannya? Lin Jiandong, kau masih berani muncul. Semua ini karena kau yang membuat kacau, menghancurkan rencana kontrak. Kalau bukan karenamu, mana mungkin Zihao kehilangan kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan grup Yaotian? Apa kau tahu betapa pentingnya kesempatan ini baginya? Sekarang semuanya hancur berantakan karena ulahmu. Kau ini pembawa sial, kenapa kau tidak menghilang saja? Zhao Qian, di matamu hanya ada Du Zihao. Kau tahu jelas, dia
memiliki banyak wanita di luar sana, melakukan berbagai macam hal, tapi kau masih terobsesi padanya? Ya, aku memang terobsesi. Kenapa memangnya? Setidaknya dia punya uang, dia bisa memberiku kehidupan yang kuinginkan. Dia bisa memberiku rumah besar, membelikan tas-tas bermerek, membuatku tampil mewah di depan orang-orang. Bagaimana denganmu? Kau hanya seperti orang tidak berguna, setiap hari mengantar makanan, dengan upah beberapa ribu rupiah per pesanan. Apa yang bisa kau berikan padaku? Aku sudah bersamamu lebih dari 10 tahun, hidup menyedihkan dan menderita. Seperti apa yang kujalani? Aku sudah muak. Di kartu ini, ada 200 miliar rupiah, kode sandinya adalah tanggal lahirmu. Ambillah ini, jalani hidupmu dengan baik, jangan pernah kembali mencari Du Zihao dan merendahkan dirimu sendiri. Dia tidak pantas. Lin Jiandong, kau menganggapku bodoh. Ya, kau bisa mengeluarkan 200 miliar rupiah. Kenapa kau tidak bilang kalau kau adalah direktur grup Yaotian sekalian? Kau menggunakan kartu usang untuk menipuku? Kau pikir kau mau membuat siapa mual? Aku beritahu kau, Zihao akan segera bisa mendapatkan kembali proyek kontrak dengan grup Yaotian. Saat itu, kita akan punya uang yang tak akan habis-habis. Kau bawa saja kartu palsu ini dan pergi dari sini. Pergi sejauh mungkin. Ada apa, Qianqian? Si Lin Jiandong yang tidak berguna ini datang mengganggumu lagi? Lebih dari itu, sekarang dia sudah bertingkah lancang, membawa kartu usang, mengatakan di dalamnya ada 200 miliar rupiah. Agar aku meninggalkan Zihao. Lin Jiandong, kau pikir kau bisa menipu kami seperti anak kecil ya? Latar belakangmu, apa kami tidak tahu? 200 miliar rupiah, bahkan jika kami menjualmu yang tidak berguna ini, uangnya tidak akan cukup untuk sepersekiannya. Qian, kau tahu pria yang hobinya berbohong seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. Lin Jiandong, dulu aku hanya berpikir kau tidak punya kemampuan, tapi sekarang aku juga menemukan kau punya moral yang bejat. Hanya demi mengejar dan mengganggunya, apapun bisa kau katakan. Tolong jangan pernah muncul lagi dalam hidupku, kau dan kami sudah lama tidak berada di dunia yang sama. Zhao Qian, mari kita bercerai. Bercerai? Apa katamu? Kau berani-beraninya mengajukan cerai padaku? Baiklah. Cerai ya cerai. Aku sudah muak denganmu. Aku beritahu kau, perceraian boleh saja. Rumah, mobil, dan semua tabungan, semua milikku. Kau harus pergi tanpa membawa apa-apa. Tepat sekali. Kau harus keluar tanpa membawa apa-apa. Orang sepertimu bisa masuk ke keluarga Zhao. Sudah sangat beruntung. Kau masih mau membagi harta? Bermimpilah. Ini yang kau utang pada ibuku, dan juga yang kau utang padaku. Keluar tanpa membawa apa-apa, itu sangat adil. Baiklah, aku akan keluar tanpa membawa apa-apa. Rumah, tabungan, semua milikmu. Ambillah. Anggap saja, ini kompensasi terakhir dariku. Lin Jiandong, kau tidak ada habisnya. Ketagihan berakting ya. Akan ku beritahu. Aku melihatmu dan kartu lusuh itu hanya ingin muntah. Cih, orang tidak tahu berterima kasih. Qianqian menyuruhmu keluar tanpa membawa apa-apa, sudah cukup memberimu muka. Kau masih memegang kartu lusuh itu, tidak ada habisnya. Cepat pergi dari sini, keluar dari rumahku. Lin Jiandong, kau tidak mengerti bahasa manusia? Cepat pergi, keluarga ini tidak menyambutmu. Ambil sampahmu, segera menghilang dari hadapan kami. Lin Jiandong, hal yang sudah kau setujui harus kau tepati. Keluar tanpa membawa apa-apa. Kalau sampai aku tahu kau memainkan trik dalam perjanjian cerai itu, aku pastikan kau akan menanggung akibatnya. Setelah ini akan menjadi rumah kita. Kumpulan kunci ini juga tidak diperlukan lagi.
Prosedur sudah selesai, perjanjian perceraian segera berlaku. Sayang, akhirnya kau bisa lepas dari pecundang itu. Malam ini kita harus merayakannya dengan baik. Aku sudah memesan suite di Huanyue. Malam ini kita harus melakukan sesuatu yang lebih seru. Ish, mesum sekali deh. Aku ikut saja denganmu. Tidak seperti orang tertentu, seumur hidupnya, mungkin ia tidak akan pernah memiliki kesempatan membawa wanita untuk menikmati tempat seperti itu. Oh, tunggu. Maksudku pecundang miskin yang payah. Sekarang pun meskipun wanita yang menawarinya diri, tetap tidak ada yang mau dengannya. Direktur Lin, karena Anda sekarang sudah kembali lajang, bolehkah saya mendapatkan kehormatan untuk mengundang Anda makan malam? Direktur Lin. Direktur Lin. Pengacara Qin, Anda benar-benar tidak boleh tertipu olehnya. Tahukah Anda apa pekerjaannya? Dia hanya seorang pengantar makanan bau. Mana mungkin dia bisa menjadi Direktur Lin? Pasti dia menggunakan trik licik untuk menipu Anda. Benar sekali, pengacara Qin. Kondisi Anda begitu baik, jangan sampai tertipu oleh sampah kelas bawah semacam ini. Betul. Selain pandai menyombongkan diri dan menipu orang, dia tidak berguna sama sekali. Saya mengikutinya selama lebih dari 20 tahun, saya tahu betul siapa dia. Jiandong, urusannya sudah selesai. Saya sudah memesan tempat di Luoman mengenai pengembangan lahan di timur kota itu. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Kakak Lin, membahas bisnis itu membosankan. Saya sudah memesan kotak di gedung Opera Wina. Malam ini hanya dibuka untuk kita berdua. Direktur Lin, untuk koleksi fashion abadi musim terbaru saya, kebetulan kekurangan satu model pria utama. Saya ingin membahas kerjasama dengan Anda malam ini dan mendalaminya. Palsu. Semuanya palsu. Lin Jiandong, dari mana Anda mendapatkan sekelompok aktor ini? Aktingnya benar-benar meyakinkan. Lin Jiandong, Anda sengaja mencari wanita-wanita ini untuk memprovokasi saya hanya agar saya menyesal. Ibu, Anda terlalu percaya diri, ya? Apa perlunya Kakak Lin membuktikan sesuatu kepada Anda? Direktur Lin, lain kali sebaiknya kurangi berinteraksi dengan orang-orang tingkat seperti ini agar tidak tertular aura kemiskinan. Kau. Du Zihao, di depan mata saya, Anda berani memukul klien saya. Saya rasa Anda ingin menenangkan diri di kantor polisi, ya? Perjanjian perceraian sudah ditandatangani. Saya permisi dulu. Pelacur itu, dan juga para perempuan murahan yang tidak tahu dari mana asalnya itu, kerja sama mereka, sungguh luar biasa. Si pecundang Lin Jiandong itu hanya punya trik murahan ini saja, hanya bisa mencari segerombolan wanita untuk mendukungnya. Pecundang tetaplah pecundang. Tunggu sampai aku mendapatkan proyek kerjasama grup Yao Tian, aku akan membuat dia dan juga para wanita murahan itu berlutut di tanah memohon padaku. Zihao, apa kau tahu kartu bank eksklusif grup Yao Tian? Omong kosong. Untuk kartu akses lingkar atas, seperti itu, hanya punya uang saja tidak cukup. Harus punya status. Ambang batas minimumnya, itu dimulai dari 200 juta rupiah. Dimulai dari 200 juta rupiah? Kenapa kau menanyakan ini? Bagaimana jika Lin Jiandong memilikinya? Apa? Di mana? Lin Jiandong, ternyata kamu sudah membohongiku dari awal sampai akhir. Berani-beraninya kamu mempermainkanku dengan kartu palsu. Tunggu saja pembalasanku, Lin Jiandong. Tunggu Zihao mendapatkan proyek grup Yao Tian. Aku mau lihat bagaimana kamu masih bisa bersandiwara. Lihat kan, klub sekelas Klub Tianxi. Jika kekayaanmu tidak mencapai ratusan miliar, kamu bahkan tidak punya hak untuk masuk. Zihao, kamu memang hebat, bisa membawa kami ke tempat seperti ini untuk melihat dunia. Ayah, aku ingin menjadi sepertimu kelak, menjadi seorang elit yang diakui oleh tempat ini. Lin Jiandong, dasar pecundang, berani-beraninya kamu mengikuti sampai ke sini.
Lin Jiandong, sampai kapan kamu akan terus menguntit seperti bayangan? Ini bukan tempat kamu. Bisa membuat masalah. Lin Jiandong, mengganggu orang itu harus ada batasnya kan? Syarat masuk ke sini saja membutuhkan 200 miliar rupiah. Kamu pasti belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupmu. Jangan membuat malu di sini, cepat pergi. Mengejarku sampai ke sini, apa? Kau masih mau menggunakan benda palsu murahanmu itu untuk menyelinap masuk? Aku peringatkan padamu, singkirkan semua cara-cara licikmu itu. Bohong dan menipuku setiap hari saja tidak cukup. Kau masih mau membuat malu di sini, membuat semua orang menertawakan kita? Keamanan, orang ini mau menyusup masuk dengan kartu palsu. Cepat usir dia. Nona, harap tenang sebentar. Kami perlu memverifikasinya. Verifikasi apa lagi? Kartu ini jelas-jelas palsu. Lihat saja betapa menyedihkan dan miskinnya dia. Apa dia terlihat seperti orang kaya? Cepat usir dia, jangan menghalangi kami masuk. Saldo rekening 200 miliar rupiah. Benar, ini adalah kartu eksklusif grup Yaotian. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Anda pasti salah kan? Saldo kartu ini kemarin masih 0. Kartu ini harus menggunakan pembaca kartu khusus, baru bisa membaca saldonya. Jika tidak, akan terlihat 0. Saya benar-benar minta maaf, Tuan. Hampir saja kami salah paham pada Anda. Silakan masuk. Tidak. Ini tidak mungkin. Lin Jiandong, bagaimana mungkin dia punya kartu eksklusif grup Yaotian? Tuan, Nona, saya diminta khusus untuk menjemput Anda di sini karena takut Anda tidak akrab dengan tata letak tempat ini. Baik. Bagus sekali, Lin Jiandong. Aku bilang, bagaimana kamu bisa memiliki kartu eksklusif grup Yaotian? Ternyata kamu mencurinya dari pelayan Zong. Pelayan Zong, saya tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk menipumu. Tapi saya sarankan jangan sampai kamu terus dibohongi olehnya. Betul, pelayan Zong, Anda harus percaya pada kami. Lin Jiandong itu hanyalah orang tak berguna, pecundang. Demi harga dirinya, dia bisa melakukan apa saja. Dia sudah menikah denganku selama 20 tahun lebih. Tidak hanya berselingkuh di luar sana, mencari wanita, tapi juga penuh dengan kebohongan. Sekarang dia berani-beraninya menipu Anda. Anda jangan sampai tertipu. Pelayan Zong, saya bisa bersaksi. Kartu bank yang dipegangnya itu pasti diperoleh melalui cara-cara yang mencurigakan. Dengan mencurinya dari keluarga Gu. Apa? Mencuri? Orang ini kenapa begitu? Sepertinya ini penipuan, dibongkar oleh mantan istrinya di depan umum, sungguh memalukan. Berani membuat masalah di acara grup Yaotian dan juga melibatkan keluarga Gu. Dia? Habislah. Lin Jiandong berani-beraninya mencuri dari keluarga Gu. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalian tunggu saja di penjara. Kamu bilang, mau memasukkan siapa ke penjara? Anda bilang, siapa yang harus masuk penjara? Wanita ini lagi, Lin Jiandong. Apakah ini saja kemampuanmu? Selalu mengajak selingkuhan yang sama untuk bermain drama bersamamu? Benar-benar tidak bisa diperbaiki, terus-terusan memainkan skenario yang sama. Anda tidak bosan? Kami semua sudah bosan. Anda pikir dengan membawa wanita liar ini ke tempat mewah? Iya. Saya akan menghargai Anda. Lin Jiandong, saya beritahu Anda hanyalah sampah yang saya buang. Kau, dasar wanita keji, Anda berani memukul saya? Zihao, Anda lihat? Dia benar-benar berani memukul saya. Wanita tidak tahu malu ini berani memukul saya. Cepat bantu saya memberinya pelajaran, suruh dia berlutut dan meminta maaf kepada saya. Diam, dasar bodoh. Ayah, apa yang ayah lakukan? Jelas-jelas wanita keji ini yang lebih dulu menyerang ibu saya. Ayah seharusnya memberinya pelajaran dulu. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Nona Gu, kedua orang bodoh ini tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka tidak tahu diri. Mereka telah menyinggung Anda. Mohon maafkan mereka. Apa? Kalian berdua bodoh. Cepat minta maaf pada Nona Gu. Apa yang baru saja terjadi? Nona Gu, ada satu hal yang harus saya ungkapkan kepada Anda. Ini berkaitan dengan reputasi Anda dan juga kepentingan grup Yaotian.
Dia ini, Lin Jiandong ini, dia menggunakan cara kotor yang tidak tahu apa untuk menyuap pelayan Zong. Mereka berkomplot, bekerja sama dari dalam dan luar, tidak hanya mencuri kartu VIP dan menyusup ke acara ini, tetapi juga memalsukan identitas, berusaha menipu Anda. Anda benar-benar tidak boleh sampai tertipu olehnya. Benar sekali, Nona Gu. Meskipun kami telah menyinggung Anda, tetapi kami juga kesal karena penipu ini. Coba Anda pikirkan. Dia hanyalah sampah rendahan. Mengapa dia bisa masuk ke acara seperti ini? Dia pasti telah merayu pelayan Zong. Anda harus menyelidiki dengan teliti. Jangan sampai ditipu oleh orang di sekitar Anda. Nona Gu, Anda harus menyelidikinya dengan jelas. Lin Jiandong hanyalah seorang bajingan sejati. Dia tidak hanya bersekongkol dengan pelayan Zong, berbuat kejahatan bersama. Sekarang dia bahkan mengincar Anda. Kami juga marah sesaat, tidak tahan melihatnya, makanya kami mengungkap kelakuannya. Kami juga bermaksud baik. Benar. Selanjutnya, kami persilakan tamu penting acara peluncuran ini, Nona Gu Qinglan, untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan. Lihat kan, Nona Gu bahkan malas berbicara denganmu. Kalian habis. Rasakan akibatnya. Lin Jiandong, kau benar-benar berpikir Gu Qinglan akan tertipu oleh sampah pengantar makanan sepertimu? Kau dan si bermarga Zong ini, kali ini kalian benar-benar tamat. Beberapa orang itu memang tidak tahu diri. Lintah yang merangkak dari dasar masih merasa dirinya adalah orang penting dan ingin naik pangkat dengan cepat menggunakan cara-cara kotor. Ini mimpi saja. Tunggu saja sampai kakinya dipatahkan dan dilempar keluar. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi, ada satu hal yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Keputusan untuk kerjasama strategis grup Yaotian kali ini tidak sepenuhnya ada di tangan saya. Oh, benarkah? Tidak di tangannya? Apa? Tidak ada di tangan Gu Qinglan? Bukankah katanya, perubahan kepemilikan grup Yaotian didorong oleh keluarga Gu Qinglan di balik layar? Mungkinkah ada orang di grup Yaotian yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada Gu Qinglan? Sekarang silakan sambut ketua baru grup Yaotian. Bagus sekali. Hari ini, Ketua Dewan Direksi datang sendiri. Jika saya bisa berbicara dengannya, meninggalkan kesan yang baik, maka teknologi Du, saya pasti akan melambung tinggi. Pria macam apa sebenarnya ketua dewan direksi grup Yaotian saat ini? Dia tidak hanya bisa mengambil alih grup Yaotian dalam waktu sesingkat itu, tetapi juga mengendalikan seluruh kerajaan bisnis. Wanita seperti apa yang pantas mendampinginya? Hanya orang yang berkelas seperti ini yang layak menjadi tujuan untuk saya pelajari dan ikuti. Seandainya saya bisa berbicara dengannya atau mendapat sedikit petunjuk darinya. Silakan sambut Bapak Lin Jiandong. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Dia hanyalah sampah yang kubuang. Lin Jiandong, bagaimana mungkin dia adalah direktur utama grup Yaotian? Nama yang sama, pasti nama yang sama. Apa itu nama yang sama? Memang mungkin nama yang sama, iya kan? Benar, ya? Sebelum mengumumkan mitra baru, saya harus menyelesaikan urusan lama terlebih dahulu. Setelah diselidiki, mitra kerja yang lama, teknologi Du, memiliki pemimpin yang berperilaku buruk, mencampur adukan urusan pribadi dan publik, dan secara serius melanggar prinsip bisnis grup kami. Saya umumkan grup Yaotian sejak hari ini secara sepihak membatalkan semua kerjasama dengan teknologi Du dan akan melakukan pemboikotan bisnis secara menyeluruh. Du, Zihao, apa yang kau lakukan, sialan? Yaotian akan memboikotmu, kau tamat. Kerjasama kita segera berakhir. Tunggu saja surat panggilan pengacara. Direktur Du, semua pinjaman perusahaan Anda di bank kami jatuh tempo segera. Mohon dilunasi seluruhnya dalam waktu 24 jam. Jika tidak, kami akan membekukan sesuai hukum dan melikuidasi semua aset jaminan Anda. Tidak. Benar-benar pertunjukan sandiwara yang hebat ya. Hampir saja kita semua tertipu. Orang ini sama sekali bukan direktur utama. Tuan Muda Song, apa yang Anda katakan itu benar? Dia bukan direktur utama? Semuanya, jangan tertipu oleh penipu ini. Ini adalah catatan kerja lengkap Lin Jiandong di platform pengiriman makanan selama 20 tahun terakhir. Identitas aslinya hanyalah seorang kurir pengantar makanan yang hina. Oh, kurir pengantar makanan?
Sungguh atau bohong? Iya, benar. Kok saya tidak mengerti, ya? Lagi pula, ini bukan hanya masalah dirinya sendiri. Saya curiga Gu Qinglan dan Lin Jiandong merencanakannya dengan cermat memalsukan identitas direktur utama untuk Lin Jiandong hanya demi merebut grup Yao Tian yang ditinggalkan oleh legenda bisnis masa. Lalu, Tuan Besar Gu, Benar sekali. Tuan Muda Song memang bijaksana. Kita hampir saja tertipu olehnya. Lin Jiandong, keberanianmu besar. Berani berpura-pura menjadi direktur utama grup Yao Tian. Lin Jiandong, akhirnya saya bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kau ado yang tidak berguna, bukan hanya tidak punya kemampuan, bahkan melakukan pelanggaran. Mana polisi? Cepat hubungi polisi, tangkap penipu ini, biarkan dia mendekam di penjara. Saya sudah tahu, sampah seperti dia mana mungkin bisa mendadak sukses. Dia hanyalah lapisan terbawah masyarakat. apa gunanya menjelaskan sesuatu kepada sampah yang berpura-pura dan menipu seperti ini? Petugas keamanan, tangkap dia, bawa dia ke kantor polisi. Akan saya lihat siapa yang berani. Perjanjian pengalihan. Saham grup Yao Tian ada di sini. Sudah kubilang, kan? Benar, kan? Kalau begitu sepertinya itu benar. Ada juga perjanjian pengalihan di tangan mereka, ini pasti benar. Seharusnya kita percaya siapa? Sungguh luar biasa. Perjanjian pengalihan saham, ada juga cap perusahaan dan tanda tangan. Perjanjian pengalihan saham sudah ada, Lin Jiandong, ternyata benar-benar direktur utama. Sudah kuduga, mana mungkin keluarga Gu dan Nona Gu mendukung direktur utama palsu? Tingkah laku orang legendaris itu selalu tidak terduga, mengalihkan perusahaan, sangat masuk akal. Demi tipuan ini, kalian benar-benar mengeluarkan modal besar, bahkan cap perusahaan dan tanda tangan berani kalian palsukan? Benar. Lin Jiandong, kalian sungguh berani sekali. Berani-beraninya memalsukan perjanjian pengalihan saham. Apa kalian tidak takut dihukum penjara seumur hidup? Lin Jiandong, selain menggunakan metode kotor seperti ini, apa kamu tidak punya kemampuan lain? Moralitasmu yang begitu buruk benar-benar merusak masyarakat. Untungnya, aku sudah lama melihat wajah aslimu dan sudah bercerai darimu. Kalau tidak, aku pasti akan ikut terseret olehmu sekarang. Lin Jiandong, aku beritahu kamu, sejak kamu melakukan hal-hal ilegal dan kriminal seperti ini, kamu bukan ayahku lagi. Mulai hari ini, aku akan memutus hubungan ayah dan anak denganmu. Setelah ini, mau kamu hidup atau mati, tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Aku tidak punya ayah yang memalukan seperti kamu. Ternyata ini perjanjian palsu, tidak heran. Bagaimana mungkin legenda menyerahkan grup ini kepada orang luar? Sungguh, sulit menilai hati orang hanya dari wajahnya. Hampir saja, kita semua tertipu oleh akting mereka berdua. Jika kerjanya pengantar makanan, ya jalani saja dengan benar. Dia mencari masalah, dengan berpura-pura menjadi direktur utama, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Betul, dia pikir dengan menggandeng wanita, dia bisa tiba-tiba menjadi kaya raya. Katak buduk tetap katak buduk, berdiri di sini hanya mengotori udara. Kenapa tidak bisa berkata-kata lagi? Seorang pengantar makanan rendahan, saya akui kemampuan, aktingmu lumayan. Sayangnya, yang palsu tetap palsu, seperti gelembung yang mudah pecah. Semua orang sudah melihat dengan jelas kan? Kedua orang ini, yang satu berpura-pura menjadi direktur utama dengan kontrak palsu, yang satu lagi menggunakan kekuatan keluarga untuk membantu kekasih gelapnya berakting. Niat jahat mereka sungguh keterlaluan. Sekarang saya sangat menyarankan segera panggil polisi, jangan biarkan penipu ini mencemari nama baik grup Yao Tian. Panggil polisi, panggil polisi, panggil polisi. Song Ze, perhatikan ucapanmu. Langsung dibela, Gu Qinglan, kamu begitu terburu-buru membelanya? Apakah kamu benar-benar tertarik pada pengantar makanan ini? Sudah setua ini, kamu masih mau dengannya? Katanya perjanjian ini asli, tunjukkan buktinya. Apakah hanya dengan omonganmu, kamu bisa membuktikan dia adalah direktur utama? Hanya dengan omongan saya. Apakah bisa membuktikannya? Dengan omongan saya, apakah bisa membuktikannya? Orang tua mana ini? Masalah di sini bukan urusanmu untuk ikut campur. Cepat enyah dari sini. Sepertinya, bertahun-tahun ini saya yang sudah lama tidak keluar, membuat para junior ini tidak mengenali saya lagi. Ikon, bisnis, Gu, Tuan Besar Gu. Mereka tidak mengenali saya, apa kalian juga tidak mengenali saya? Ketua Dewan Gu Tua.
Tuan Besar Gu, kedatangan Anda sangat tepat. Kedua orang yang tidak tahu malu ini memiliki niat buruk. Mereka berniat merebut hasil kerja keras seumur hidup Anda, grup Yaotian. Saya baru saja bersiap membantu Anda membersihkan kedua pengganggu ini. Benar. Maksudmu, mereka berdua melakukan semua hal hari ini hanya demi mendapatkan grup Yaotian milikku? Ayah, Anak muda dari keluarga Song, kakekmu, Song Cheng, jika bertemu denganku, akan dengan sangat hormat memanggilku Tuan Besar Gu. Tadi kau bilang, perjanjian transfer yang ditandatangani langsung olehku, yang dipindah tangankan kepada penyelamat hidupku, itu palsu? Tidak, Tuan Besar Gu, ini semua hanya salah paham. Dengar penjelasanku. Beberapa tahun yang lalu, saya mengalami kecelakaan, hidup saya hampir melayang. Bapak Lin Jiandong inilah, yang tanpa ragu mengulurkan tangan, menyelamatkan nyawa saya. Grup Yaotian adalah hasil kerja keras saya seumur hidup. Menurut saya, menyerahkannya kepada seseorang yang bermoral tinggi, sangatlah pantas. Sedangkan kamu, menyebarkan kebohongan, memfitnah dermawan saya, dan mencemarkan nama baik putri saya. Tempat ini tidak menyambutmu, silakan keluar. Saya... Tuan Besar Gu, dengarkan penjelasan saya. Tuan Besar Gu, Tuan Besar Gu. Selesai. Keluarga Du benar-benar hancur. Sayang, saya tahu saya salah. Sebelumnya saya sungguh gelap mata. Saya yang bersalah padamu. Bisakah kamu memberi saya satu kesempatan lagi, ya? Ayah, tadi aku hanya mengucapkan hal yang tidak-tidak. Aku benar-benar bukan manusia. Ayah adalah ayah kandungku. Ayah tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Setelah bertahun-tahun kita menikah, pasti di hatimu masih ada aku, iya kan? Semua ini karena Du Zihao, bajingan itu yang memaksaku. Aku dipaksa, di hatiku. Selalu ada kamu, suamiku. Zhao Qian, kita sudah bercerai, jangan panggil aku begitu lagi. Suamiku, lihat, sekarang kamu adalah direktur grup Yaotian. Aku pasti akan menjalani hidup dengan baik bersamamu setelah ini. Masa depan kita masih panjang, kita bisa memulai dari awal lagi. Masa depanku ada di sini. Bagus, mampu menerima dan melepaskan, mampu membedakan dendam dan kebaikan, dan menjaga niat awalmu. Jiandong, aku benar-benar tidak salah memilih orang. Seret mereka keluar. Baik. Tidak. Bangun. Suamiku, berikan aku satu kesempatan lagi. Ayah. Suamiku, aku salah. Apa yang sudah terjadi, biarkan berlalu. Masa depan kalian baru saja dimulai. Grup ini, setelah ini akan bergantung pada kalian berdua.